قد كفاني علم ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membuka kembali kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sudah lama tidak saya buka. Ada dua nasihat dari beliau yang penuh dengan hikmah yang kali ini akan kita bahas bersama. Pertama, kita akan membahas nasihat hikmah yang kelima dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mengejar sesuatu yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala untukmu, serta ketidakpedulianmu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu adalah tanda butanya mata hatimu. Seringkali kita mengejar secara serius sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki, jodoh, keturunan, kesehatan. Namun bersamaan dengan itu, kita lalai dengan perintah-perintah Allah dan tidak memperdulikannya. Itu tanda bahwa mata hati kita buta untuk melihat hakikat dari kehidupan ini. Secara lebih mudah, kiai saya memberi gambaran seperti ini. Ada seorang murid yang sedang berada di ruang ujian. Di hadapannya ada soal-soal yang harus dia jawab. Namun dia tidak peduli dengan soal-soal itu. Dia justru sibuk memastikan bagaimana kursi ujian dia empuk dan nyaman. Serius memastikan dia merasa sejuk dan tidak kepanasan. Bahkan beberapa lembar soal tersebut dia gunakan untuk kipas sampai kemudian bel tanda ujian berakhir. Semua orang akan sepakat memandang bahwa si murid betul-betul buta dalam memandang keadaan apa yang seharusnya dia lakukan, sehingga tindakannya betul-betul bodoh di mata semua orang. Meskipun semua orang menganggap bahwa si murid betul-betul bodoh, pada kenyataannya hampir semua orang melakukannya tanpa terasa, sibuk dengan fasilitas-fasilitas, rumah yang indah, mobil yang mewah, dan berbagai pernak-pernik duniawi diperhatikan secara serius. Bersamaan dengan itu, soal-soal ujian berupa perintah Allah dan sederet kewajiban kita sebagai hamba Allah justru tidak diperhatikan secara serius. Kita pun melakukan kebodohan yang sama dengan si murid, buta hati dengan hakikat keadaan sebenarnya untuk apa kita berada di dunia ini. Kebodohan tanpa terasa, kebodohan yang tidak disadari. Lalu, apakah dalam kajian tasawuf kita tidak boleh bekerja untuk mencari harta? Syekh Ibnu Athaillah telah menyampaikan nasihat hikmahnya yang membahas hal ini, di mana jika tidak difahami dengan benar, seolah nasihat ini ada kontradiksi dengan nasihat sebelumnya. Beliau mengatakan, iradatu tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah. Keinginanmu untuk bermakom tajrid padahal Allah telah menempatkanmu di makom asbab adalah syahwat yang samar. Keinginan untuk bermakom tajrid disebut syahwat karena si hamba punya keinginan pindah makom. Padahal Allah sudah menempatkan dia di makom yang sesuai. Syahwat ini sangat samar karena seringkali tujuan dari tajrid adalah baik, yakni menyangka dengan tajrid bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda seorang hamba ada di makom tajrid adalah ketika dia berlepas diri dari asbab. Tidak bekerja misalnya, dia tetap bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, utamanya perintah yang berkaitan dengan harta, seperti menafkahi keluarga dan bermuamalah secara benar sesuai aturan dalam Islam. Di samping itu juga tidak berharap pemberian orang lain dan bahkan bisa bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Jika belum sampai tingkatan itu, berarti masih berada di makom asbab. Artinya, seorang hamba yang bermakom asbab haruslah bekerja dalam rangka mengikuti perintah Allah, berangkat ke toko, ke sawah, ke kantor, tanpa berkeyakinan bahwa hal tersebut yang memberi rezeki. Jika sakit, tetap pergi berobat tanpa yakin terhadap obat. Si hamba melakukan itu semua hanya semata-mata wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sulit, tapi begitulah seharusnya sikap seorang hamba.
akan lebih sulit jika kita tidak pernah berusaha melatih diri untuk menuju tingkatan pemahaman itu. Demikianlah dua nasihat penting yang penuh hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.